Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, yuk sebelum memulai kegiatan di pagi hari ini, kita berdoa dulu seperti biasanya ya. Ketua kelasnya sok pimpin doa dulu. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Alhamdulillah ya, kita dapat berjumpa lagi di pagi hari yang cerah ini. Kalau di tempat Ibu sih cerah ya, nggak tahu nih di tempat kalian apakah mendung atau hujan atau cerah juga. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya apa ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, oke. Coba nih Ibu mau mendengar dulu suara-suara dari kalian. Angelin hadir. Hadir, Bu. Regina hadir. Hadir, Ibu. Salma hadir. Hadir, Ibu. Tiara hadir. Hadir, Bu. Oke, Tiara sehat ya? Coba nih, ayo Ibu mau lihat wajah-wajah kalian. Jangan-jangan ada yang masih makan bala-bala nih gara-gara masih pagi. Yuk, dinyalain dulu kameranya anak-anak. Nah, gini kan kelihatan nih muka-mukanya pada segar-segar. Kalau gitu, Ibu mau bertanya, kalian semua sehat kan ya? Nggak ada yang lagi sakit? Nggak ada ya? Oke, bagus kalau pada sehat. Nah, emang ya, anak-anak kalian tahu situasi sekarang ini seperti apa ya? COVID-nya juga turun naik terus. Jadi, Ibu harap kalian di sini tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, begadang nonton drakor tuh jangan sering-sering, atur jadwalnya. Nah, supaya situasinya sehat terus dan cepat bertemu secara offline. Oke, langsung aja. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai konsep dari multimedia interaktif sebagai awalan dari dimulainya mata pelajaran ini. Nah, masih pada ingat nggak apa itu multimedia interaktif? Nah, masih pada ingat dong. Nah, oke, sambil kita mengingat-ingat kembali. Jadi, multimedia interaktif itu merupakan suatu bentuk produk media, biasanya mengacu ke produk dan layanan digital pada sistem berbasis komputer yang bekerja merespon tindakan pengguna dengan menyajikan konten seperti teks, seperti itu ya kira-kira pembahasan kita di minggu lalu. Nah, kalau sekarang coba nih Ibu mau bertanya, ada yang bisa menebak nggak nih? Kali ini kita akan membahas tentang apa? Oke, Ibu kasih clue dulu deh. Sebelum kita membuat sebuah media interaktif, biasanya apa dulu nih yang kita lakukan? Membuat rancangan dulu, Bu. Nah, sip, Angelin, benar. Jadi, kita pasti membuat rancangan dulu katanya. Oke, nah kalau di dalam yuk tebak-tebak berhadiah poin nih yang bisa jawab, boleh deh Ibu kasih poin nanti. Boleh, Tiara? Buat flowchart, Bu. Oke, betul ya Tiara. Jadi tadi kata Tiara barusan membuat flowchart. Oke, kemudian nih, apalagi itu loh, kalau kita bikin sketsa visualnya, ada yang tahu namanya bikin apa itu? Storyboard, Bu. Nah, betul Rere, storyboard ya, betul Rere dan Tiara. Jadi, kita hari ini akan belajar merancang sebuah media dengan mempelajari flowchart dan juga storyboard. Jadi di
pertemuan kali ini kita akan belajar kedua hal ini. Nah, tujuannya yang pertama itu mampu menyebutkan pengertian dari flowchart dan juga storyboard. Terus juga nanti kalian diharapkan mampu mendeskripsikan struktur dari flowchart. Kemudian nanti juga kalian mampu mendeskripsikan komponen apa saja yang terdapat pada storyboard. Dan juga nanti hasil akhirnya kalian mampu atau terampil dalam mengimplementasikan flowchart dan storyboard dalam tahapan perancangan media interaktif. Gitu ya anak-anak, modulnya untuk hari ini sudah Ibu upload di Classroom. Kalian bisa langsung buka aja. Oh iya, dan nanti juga kita akan melakukan diskusi kelompok setelah Ibu menjelaskan materi. Kelompoknya mau bikin sendiri atau dipilih sama Ibu nih kira-kira? Boleh dipilih sama Ibu aja. Oke, dipilih ya. Kalau gitu kita bagi ke dalam 2 kelompok. Oke, sesuai absen aja ya anak-anak. Dan kelompok 2-nya ada Salma sama Rere. Sepakat ya? Sepakat, Bu. Oke, sepakat. Nah, gitu ya anak-anak. Jadi, flowchart dan storyboard ini merupakan tahapan yang dilalui ketika kalian akan merancang sebuah media. Apalagi nantinya pasti kalian akan sering nih bertemu dengan dua hal ini gitu ya. Kemudian, seperti hasil diskusi kalian tadi, kalau storyboard itu berupa rancangan dari tampilan visualnya pada sebuah media gitu. Nah, kalau flowchart ini berupa rancangan bagaimana alur berjalannya suatu media dan dikemasnya itu dalam bentuk diagram. Nah, kemudian ketika kita akan membuat flowchart, perlu diperhatikan juga ya penggunaan dari simbol-simbol di dalamnya. Nah, barusan sudah kita lihat dan analisis bersama bahwa simbol-simbol itu memiliki bentuk dan pastinya lalu tadi juga kita sudah membahas nih sedikit mengenai skema navigasi. Ada berapa macam struktur navigasi? Ada yang masih ingat? Ada 4, Bu. Oke, ada 4, betul ya. 4 itu apa aja? Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu, mau coba jawab. Boleh, Tiara. Jadi jenisnya itu ada struktur linier, non-linier, hierarki, sama campuran, Bu. Oke, bagus. Betul ya jawaban-jawaban dari kalian. Nah, berarti Ibu rasa kalian sudah menyimak dengan baik sesi pembelajaran kita di hari ini. Oke, yang terakhir dari hasil pengamatan kalian bersama kelompok dan hasil diskusi kita barusan gitu ya, Ibu akan coba berikan kalian tugas untuk di rumah. Nah, tugasnya coba kalian tulis kembali alur proses untuk kedua flowchart tadi beserta keterangan simbol-simbol apa saja yang dipakai dan juga beserta penjelasan kenapa kita memakai simbol tersebut di dalam flowchart-nya. Nah, ini tugas individu, jadi nanti kumpul ke dalam Classroom dalam format PDF ya anak-anak. Sebelum kita menutup kelasnya, coba ketua kelasnya ayo pimpin doa dulu sebelum kita mengakhiri kelas. Siap, Ibu. Baik, teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita akhiri pertemuan kali ini ya anak-anak. Sehat-sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.